Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para mahasiswaku sekalian yang sangat luar biasa. Di kesempatan pertemuan yang ke-6 mata kuliah proyek kreatif 1 ini, saya masih mengambil tema yang sama. Temanya adalah jadilah mahasiswa plus. Terbang di atas awan mimpi dengan karya tulis ilmiah. Menjadi mahasiswa tingkat sarjana adalah suatu keistimewaan dan suatu kesempatan yang sangat baik sekali buat kalian semuanya untuk mengembangkan diri kalian dan mencari pengalaman yang konstruktif sebanyak-banyaknya. Tidak ada yang bisa membatasi. Ini juga menjadi kesempatan yang baik sekali buat kalian mahasiswa S1 untuk mendulang prestasi setinggi-tingginya. Namun, terkadang terkendala asumsi bahwa seseorang tidak memiliki bakat, seseorang tidak memiliki kemampuan. Hal itu dapat kita pecahkan bersama karena salah satu perlombaan atau kompetisi yang tanpa memiliki syarat adalah kompetisi karya tulis ilmiah. Namun menulis karya tulis ilmiah bukan tujuannya untuk kompetisi, salah satu bonusnya adalah kompetisi. Karena karya tulis ilmiah itu juga sangat penting sekali buat keperluan akademik kita nanti, terutama berlatih dalam mengerjakan skripsi. Sambil menunggu masa-masa mengerjakan skripsi, alangkah baiknya kita manfaatkan kemampuan kita atau pengetahuan kita, ide-ide kreatif kita tuangkan dalam bentuk karya tulis ilmiah dan diikutkan di beberapa kompetisi. Salah satunya adalah program kreativitas mahasiswa atau juga lomba-lomba yang umum ya. Ini sebagai penyemangat saja, contohnya adalah yang diikuti oleh saudara Alvin ya dari angkatan 2018 ya. Saudara Alvin ini sudah masuk di beberapa media nasional ya. Ada di Republika, ada di Joglo Semar, kemudian ada di Sindo. Nah, ini coba kita buka satu dulu sebagai penyemangat kalian berprestasi ya. Ciptakan teknologi pengusir hama mahasiswa UNS juarai kompetisi nasional. Nah, ini Alvin 2018 dan Maulana 2018 di acara Mechanical Engineering Expo Universitas Negeri Jakarta di Jakarta. Nah, salah satunya adalah yang tengah ini dari prodi MIPA ya, dari kimia, kalau dari fisika MIPA. Nah, ini ya contohnya yang kalian bisa eksis ya. Eksis bagi seorang mahasiswa itu tidak hanya eksis di Instagram atau di media sosial saja, tapi harus eksis di media-media nasional dengan menunjukkan prestasi yang sangat membanggakan alma mater atau juga prestasi yang membanggakan kedua orang tua kalian gitu ya. Nah, pertanyaannya apakah sudah benar-benar jadi alat mereka? Nah, jangan khawatir ya, jangan khawatir. Ini kan tidak ada gambar foto alat mereka tuh. Sini nggak ada kan? Cuma kemudian di media ini apakah juga ada gambar foto alat yang mereka buat? Nah, tidak ada fotonya ya. Nah, kemungkinan besar Alvin dan Yusuf, ini kebetulan pembimbingnya juga saya ya. Ini membuat prototyping sederhana ya, prototyping produk sederhana. Nah, sewaktu dilombakan pertama, seleksi naskah itu tidak membuat prototipe sama sekali, bahkan hanya gagasan dan skematik. Nah, setelah lolos penjurian final, mereka membuat prototipe untuk didemokan di depan dewan juri. Judulnya adalah Unshot ya. Unshot itu adalah perangkap hama serangga hemat energi berbasis Internet of Things. Nah, ini contohnya ya. Nanti kita bedah bersama-sama. Minggu kemarin sudah saya kenalkan, ini udah ngerekam belum? Sudah saya kenalkan terkait dengan struktur penulisan karya ilmiah secara umum ya. Mulai dari bab pendahuluan, bab bagian pelengkap, pendahuluan, kajian pustaka, metodologi, isi, penutup, dan bagian pelengkap penutup. Nah, hari ini kita akan bedah bab bagian pelengkap, kemudian bab pendahuluan, dan bab kajian pustaka. Nah, 1, 2, 3 ini akan kita bedah hari ini ya. Akan kita bedah bersama hari ini.
Harapannya apa? Harapannya nanti kita tugaskan buat kalian untuk membuat dari bagian pelengkap, bagian pendahuluan, dan kajian pustaka. Nah, minggu depan kita bedah bagian metodologi, isi, penutup, dan bagian pelengkap penutup. Nah, minggu depan ini ditugaskan dalam waktu 1 minggu. Minggu depan kita bedah ini, ditugaskan lagi 1 minggu. Nanti di ujian tengah semester kalian presentasi full karya tulis ilmiah yang kalian buat. Nah, kalian belum mempunyai alat, jangan khawatir, karena karya tulis ilmiah bisa berupa gagasan ilmiah ya, bisa berupa ide, tapi idenya dibarengi dengan langkah-langkah metodologi secara ilmiah. Nah, minggu kemarin sudah saya tugaskan untuk mencari ide permasalahan yang diangkat dari sebuah permasalahan real di lapangan. Kemudian kalian bikin solusinya apa gitu ya. Coba saya cek dulu di Google Classroom apakah kalian sudah menemukan ide-ide itu. Karena kalau kita sudah menemukan masalah yang ingin kita angkat dan kita sudah memberikan sentuhan yang dinamakan solusi, itu bisa menjadi sebuah modal awal dalam membuat karya tulis ilmiah. Nah, kita sudah menemukan dua variabel ya, variabel X dan variabel Y, variabel masalah dan variabel usulan solusi yang kita usulkan. Di proyek kreatif 1, tugas minggu kelima ya. Nah, kalian saya minta buat rangkuman temukan sebuah masalah dan usulkan sebuah solusi. Penyelesaiannya dengan tema pilih salah satu UNS Green Campus. Kemudian tentang energi, pertanian, dan juga wabah COVID-19. Jelaskan minimal 1 halaman. Ini sudah mengumpulkan semua. Nah, saya anggap semua sudah memiliki ide. Karena semua sudah mengumpulkan tugas ini ya. Semua sudah mengumpulkan tugas ini. Coba kita salah satu aja secara acak. Punyanya Davier, coba ya kita buka. Davier menemukan ide terkait apa ini? Coba mana Davier? Nah, ini Davier. Pandemi COVID-19 menjadi masalah yang diangkat oleh Davier. Nah, solusinya adalah kemudian maka dari itu diperlukan sebuah aplikasi yang memiliki beberapa fungsi. Nah, ini adalah Davier mengusulkan sebuah solusi yaitu membuat aplikasi yang berfungsi pencegahan virus corona. Nah, aplikasi ini mengidentifikasi gejala alami karena saat ini rumah sakit memiliki antrian yang panjang untuk memeriksa pasien. Nah, jadi masalah ini yang dijelaskan, kemudian solusi ini akan dibahas nanti di bab 4 ya. Fitur-fiturnya apa saja, kemudian cara pembuatan aplikasinya gimana, user acceptance testnya gimana. Nah, itu akan flow aliran datanya gimana, itu dijelaskan nanti di bab 4. Nah, ini punyanya Davier. Satu lagi coba kita cek. Punyanya Mahaputra nih ya. Ini secara random saja saya cek punyanya Mahaputra. Coba punya Mahaputra masih sama ya, topiknya adalah Soviet. Coba ada topik yang lain tidak? Punya Nadia Putri Utomo. Mana solusi? Masih sama ya, mayoritas menggunakan topiknya Soviet. Ada lagi? Coba saya ingin satu aja untuk sebagai diferensiasi, sebagai pembeda ya. Ini topiknya apa? Masih Soviet ya, masih sama. Ada lagi? Tigris. Tigris diupload girar ya. Dijadikan satu kemudian di PDF kan langsung diupload, jangan diupload girar, nanti misah-misah filenya tidak bisa dibuka secara online seperti ini ya. Untuk yang lain juga. Nah, ini lahan pertanian ya, lahan pertanian, permasalahan yang diangkat oleh Ricky Aston.
Seiring berjalannya waktu, lahan pertanian maupun perhutanan akan terus berkurang dengan pertambahan jumlah penduduk. Oke, ini jadi masalah yang sangat urgen ya. Nah, solusi yang ditawarkan adalah membuat pertanian di dalam gedung dengan menggunakan teknologi. Oh, berarti dia solusinya adalah terkait dengan urban farming ya. Urban farming berbasis teknologi Internet of Things. Nah, ini bisa jadi ya. Jadi kekurangan lahan itu menyebabkan budidaya pertanian menurun. Solusinya adalah menggalakkan urban farming di perkotaan ya dengan teknologi Internet of Things. Nah, ini juga bisa menjadi solusi. Jadi nanti masalahnya adalah tentang kekurangan pertanian, solusinya adalah urban farming tadi. Itu nanti dijadikan modal awal dalam membuat karya tulis ilmiah. Oke, itu contoh-contoh ya. Saya kira kalian sudah membuat tugas itu semua. Saya kira semuanya sudah menemukan masalah dan solusinya apa gitu ya. Oke, hebat buat kalian semua. Nah, sekarang kita akan membedah bagian pelengkap itu isinya seperti apa, pendahuluan seperti apa, kajian pustaka itu isinya seperti apa. Kalau berdasarkan teori yang kemarin kita pelajari, pendahuluan pelengkap itu isinya adalah halaman judul, halaman pengesahan, halaman moto jika ada, ya, halaman pengantar atau kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan abstrak atau intisari. Abstrak atau ringkasan ya. Abstrak untuk hasil penelitian, kalau ringkasan untuk gagasan. Nah, gitu. Nah, ini abstrak atau ringkasan ya. Abstrak itu untuk hasil penelitian, ringkasan itu untuk gagasan. Nah, coba karena kita adalah gagasan, kita ambil adalah langkah yang ringkasan. Karena penelitian itu kan belum pernah kalian lakukan, hanya mencoba untuk menuliskan gagasan ilmiah kalian gitu ya. Contoh langsung saja kita bedah ya. Punyanya saya download tadi, punyanya Alvin yang dulu juga pernah bimbingan ke saya untuk lomba karya tulis ilmiah di UNJ Jakarta ya. Bimbingan 2019. Nih sertifikatnya yang Alvin dan Yusuf ya. Oh, foto, sorry, bukan sertifikat. Foto ya. MEE. Nah, ini dia. Nah. Sorry, nah. Saya juga dulu zaman mahasiswa S1 mulai dari semester 1 juga mulai belajar terkait dengan tulis ilmiah ya. Bahkan ini kalian bisa lihat nih ya sambil menunggu yang tadi. Ini ada target Agustus, target April, target Desember, target Februari, dari Januari. Nah, setiap bulan saya buat target dan di situ ada info-info lomba karya tulis ilmiah ya. Misal di target 2015. Nah, ini kan isinya info-info lomba karya tulis ilmiah dan juga ide ataupun rencana karya tulis ilmiah yang ingin saya submit. Contoh target April, ya, target April. Nah, ini kan juga info-info lomba karya tulis ilmiah atau program-program tentang kepenulisan yang bisa saya ikuti gitu ya. Contohnya di target Februari juara misal seperti itu. Nah, ini cuma dua isinya blog ya terkait dengan lomba blog. Nah, itu selingan saja. Kalian juga bisa melakukan hal tersebut ya. MEE. Nah, ini. Nah, ini masih draft bimbingan ya. Nah, contohnya ini. Nah, ini yang hitam ini usulannya, kemudian saya tambahin apanya namanya? Revisi saya. Nah, judul harus ada kata kunci masalah dan kata kunci solusi. Nah, kalau punyanya Alvin ini kata kunci masalahnya adalah perangkap hama ya. Hama itu banyak. Jadi dimasukkan di judul. Kemudian solusinya adalah perangkap hama yang hemat energi dan berbasis IoT. Nah, sehingga judul yang di halaman judul ya ini masih bagian pelengkap. Di halaman judul perangkap hama berbasis energi, hemat energi berbasis Internet of Things. Nah, hama sebagai masalah, perangkap hamanya sebagai solusi. Tidak ada terus sebagai solusi pencegahan kerusakan tanaman obat OPT. Nah, jadi sorry ya, ini adalah masalahnya. Kemudian ini adalah solusinya. Nah, kebayang ya, dalam membuat judul yang menarik harus mengandung masalah dan mengandung solusi. Ini sama nanti di sini logonya, kemudian kartus ini disusun oleh ini nanti dikosongin saja
ya, di kalian disusun oleh nama kalian, NIM kalian, angkatan kalian. Nah, ini kurang rapi ya, ini nanti saya rapikan. Ini harus 1 halaman saja, karena ini masih bimbingan. Kemudian Universitas 11 Maret Surakarta tahun 2019. Kemudian halaman kedua adalah halaman pengesahan ya. Ada judul, kemudian ketua, kemudian nama anggota jika ada, kemudian dosen pembimbing nanti diisi aja di sini Agus Ramelan ya, Agus Ramelan SPDMT, NID-nya itu, kemudian nomor HP-nya itu. Nah, nanti sama seperti ini diisi ya, diisi. Kemudian surat pernyataan originalitas, ini bisa kalian isi, bisa kalian tidak juga tidak apa-apa. Surat pernyataan originalitas biasanya setiap lomba ada atau setiap karya tulis ilmiah ada, bahkan skripsi pun juga ada. Ini tujuannya untuk apa? Untuk menyatakan bahwa karya tulis ilmiah yang kalian buat itu benar-benar orisinil, bukan tindak sebuah tindakan plagiasi ya dari karya tulis ilmiah yang lain atau mencontek dari karya tulis ilmiah yang lain. Materainya tidak perlu ya, tidak usah pakai materai, cuma cukup ketua atau penulis. Berarti di sini kalian namanya ya penulis, kemudian dosen pembimbing. Nah, ini tidak ada daftar isi dan daftar tabel, tapi kalian nanti tambahin ya, tambahin kata pengantar ya, tambahin kata pengantar, kemudian tambahin daftar isi ya, daftar isi, kemudian daftar gambar dan daftar tabel. Paham ya? Nah, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel ini kalau bisa kalian auto generating yang kemarin sudah diajarin ya. Auto generating yaitu di generating secara otomatis, balloting otomatis ya. Jadi nanti ketika ada perubahan kalian tidak mengubah satu-satu lagi, secara otomatis juga akan berubah. Nah, kemudian bagian ringkasan ya. Nah, ini karena ide harusnya ini adalah ringkasan ya, ringkasan. Nah, bagian ringkasan. Nih. Bagian ringkasan di sini ada judulnya yang tadi yang saya utarakan di atas, bagaimana cara membuat judul yang baik. Kemudian di sini ada penyusunnya. Nah, penyusun Universitas 11 Maret, kemudian email kalian ya, email kalian. Kemudian ringkasan. Nah, di ringkasan harus mencantumkan apa saja? Di ringkasan itu harus mencantumkan informasi umum mengenai penelitian. Nah, berarti latar belakang penelitian itu mungkin 2 kalimat cukup ya. Nah, komoditi bawang bla 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 bla. Nah, sampai sini. Nah, ini menjadi latar belakang. Kemudian solusi. Nah, oleh karena itu perlu ada penulis ide berinovasi. Jadi solusi. Nah, solusi 2 kalimat cukup. Kemudian deskripsi alat yang kalian buat atau ide yang kalian buat ya, atau ide yang kalian rancang. Nah, kemudian teknik analisis datanya atau teknik perancangannya. Kemudian luaran yang diharapkan ya, luaran yang kalian harapkan apa gitu. Artinya kan gagasan ya, metode, kemudian temuan penelitian, luaran yang kalian harapkan. Saya ulangi ya. Yang pertama adalah latar belakang ya, sampai sini. Kemudian yang kedua adalah solusi yang kalian usulkan ya. Kemudian solusi lebih detail atau menjelaskan terkait dengan desain gagasan teknis kalian, spesifikasi teknis di gagasan kalian. Kemudian pengembangan ke depan, kemudian analisis data kalau ada, atau metode perancangan, kemudian luaran yang diharapkan ke depan apa, gitu ya. Kemudian kata kunci atau keywords, ini ambil saja kata kunci. Pertama objeknya apa? Objeknya kalau di sini kan bawang ya, bawang. Kemudian teknologinya apa? IoT. Kemudian OPT ini organisasi pengganggu tanaman. Kemudian berguna untuk siapa? Petani. Diimplementasikan di mana? Di Tegal. Nah, itu menjadi kata kunci. Ya, maksimal 5 saja kata kuncinya ya. Maksimal 5. Nah, ini kan tidak urut abjad, nanti diurutkan abjad ya. Kata kuncinya diurutkan abjad. Nah, itu ringkasan ya, jelas ya, ringkasan jelas. Kemudian setelah ringkasan, apa tadi? Pendahuluan berisi pertama adalah latar belakang.
Latar belakang berisi penjelasan mengenai masalah dan alasan mengapa masalah tersebut perlu untuk diteliti. Jadi mengenai masalah kamu jelaskan di latar belakang. Nah, tapi di latar belakang jangan hanya sebagai asumsi kalian ya. Nah, tapi harus dilengkapi dengan data. Contohnya, Indonesia negara ini dengan luas sekitar tentang pertaniannya. Nah, ini kan dari data. Dan data-data ini kemudian komunitas bawang di Indonesia memiliki jumlah sekian. Data ini diambil dari sumber terpercaya ya, jangan dari Blogspot, jangan dari WordPress, jangan dari Wikipedia. Ini diambil dari BPS ya, Badan Pusat Statistik. Kemudian juga diambil dari Kemenpan ya. Nah, ini adalah data-data yang akurat ya dari Kemenpan ya, Kementerian Pertanian. Nah, data-data yang mendukung permasalahan kalian ya. Kemudian setelah data-data ini data-data resmi, setelah itu baru di bawahnya data itu adalah asumsi kalian ya. Ini masih data ya. Nah, masih data dari Detik News boleh ya, Detik Finance boleh karena dia media yang terverifikasi oleh Dewan Pers. Nah, kemudian kalian berikan berdasarkan permasalahan di atas. Nah, ini sentuhan gagasan kalian di sini nih ya. Ini kalian terapkan gagasan kalian di sini ini ya, gagasan kalian. Nah, ini adalah gagasan kalian. Ya, ingat di sini datanya itu harus terpercaya ya, data-data ya. Di bab sini ya. Di bab 1 itu tampilkan permasalahan berbasis data yang terpercaya ya. Berbasis data yang terpercaya. Nah, jangan asal data yang dimasukkan ya, nggak boleh. Nah, ini akan ini kalian menguatkan kasus kalian. Nah, itu ya. Ini benar ya. Kemudian setelah latar belakang ya, yang kedua adalah rumusan masalah. Berisi permasalahan-permasalahan yang ditemukan penulis berkaitan dengan objek penelitiannya. Rumusan masalah biasanya dalam bentuk kalimat pertanyaan. Nah, dari objek. Nah, berdasarkan pemaparan terbelakang di atas, maka rumusan masalah adalah bagaimana konsep, nah kan masih gagasan, kemudian bagaimana nanti implementasinya, kemudian bagaimana implikasinya atau manfaatnya terhadap permasalahan yang kalian angkat ya. Jadi di latar belakang sini ada 3, nanti di bab 4 juga ada 3 ya. Nah, ini tampilkan pokok bahasan ya, pokok bahasan yang ingin kalian bahas nanti di bab 4 ya. Kalian bahas nanti di bab 4. Nah, kalau di rumusan masalah ada 3, di bab 4 nanti juga harus ada 3, jangan melenceng ya. Itu nanti menyalahi aturan kalau melenceng. Nah, kemudian tujuan, nah tujuan ini gampang ya. Tujuan itu hanya apa ya? Mengganti kalimat ya, dari rumusan masalah ya, dari rumusan masalah. Mengganti kalimat ditambah dengan untuk mengetahui atau menjabarkan. Ini kan sama konsep yang diusung. Nah, di sini juga sama konsep anxiety. Nah, kemudian implementasi, ini berarti untuk mengetahui implementasi. Nah, kan gampang ya. Nah, gampang. Kemudian manfaat. Nah, manfaat apa yang ingin kalian pecahkan? Contohnya menghemat pengeluaran, menambah efisiensi, mampu mengoptimalkan energi. Nah, ini harusnya ABC aja ya, harus konsisten ya, tidak boleh balleting juga harus konsisten. Kalau sini ABC, ini juga harus ABC, tidak boleh melenceng ya, harus konsisten. Ini juga harus konsisten. Nah, itu bab 1 ya, gampang kan? Nah, itu bab 1 udah beres, cuma berapa halaman? 1 2 3. Oke. Bab 1 juga bisa datanya ya. Ini kan datanya masih data kalimat semua ya. Data juga bisa dalam bentuk grafik ya, grafik atau tabel.
Nah, perlu diingat ya, data juga bisa dalam bentuk grafik ataupun tabel. Sip, bab 1 beres. Kemudian setelah bab 1, dengarkan belum ya? Nah, setelah bab 1 itu adalah bab 2, yaitu kajian pustaka. Kajian tentang variabel masalahnya X, kajian tentang variabel solusinya atau variabel Y. Nah, ini gitu ya, beda dengan, bisa juga ditambahin dengan penelitian-penelitian terdahulu, tapi ini karena masih tahap awal, kalian bisa menjelaskan teori-teori saja terkait dengan yang ingin kalian gunakan. Contohnya kajian pustaka ya. Ini teori-teori yang pertama ya. Kalian jelaskan teori terkait masalah dan solusi kalian. Kemudian kalian juga bisa menambahkan sebagai penguat ya, yaitu penelitian terkait atau terdahulu ya, terdahulu yang relevan dengan ide kalian ya. Contohnya kalau ide kalian tentang urban farming, berarti ya penelitian-penelitian teknologi yang pernah dilaksanakan orang terkait dengan urban farming gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, ini contohnya, ini Arduino Uno, modul, soal, kemudian nah ini karena bukan keperluan untuk yang akademisi, ini hanya untuk lomba, ini cukup teori sebenarnya nggak apa-apa, tapi nanti ditambahkan ini juga bisa lebih bagus. Nah, itu ya bab 1 dan bab 2 saya kira. Nah, jadi tugas kalian 1 minggu ini ya, ini sudah saya bedah contohnya, nanti saya kasih contoh upload ya. Nah, yang pertama halaman judul, buat judul ya, kemudian halaman pengesahan, kemudian surat dengan originalitas, ditambahi kata pengantar, daftar isi, dan daftar gambar, daftar tabel. Ini harus di generate secara otomatis ya. Di generate secara otomatis. Nah, kemudian ininya juga belum, halamannya juga belum dikasih ya. Nah, kalian harus ngasih halaman. Nah, harus ngasih halaman. Footer page number ya, page number. Kemudian apa ini? Bottom. Nah, seperti ini. Kemudian formatnya diganti dengan huruf I ya. Format text number diganti dengan huruf I. Nah, ini sampai abstrak ya. Nah, nanti setelah abstrak kalian ganti halaman menjadi format dalam angka ya. Kemarin gimana? Back layout, kemudian bricks, next page ya. Nah, kok turun semua. Oh, ini sudah jadi 6 ya, ini 56. Nah, ini jangan 56, ini 3, habis 3. Ini 4-nya adalah 4, masih 4 ini, masih 4 apa namanya? Romawi kecil. Nah, seperti ini ya. 5, 6. Nah, setelah ini harusnya 1. Nah, ini jangan continue, ini kita ganti dengan 1. 1. Oh, 1 semua, salah ya. Ini bottom 1, kemudian format dimulai dari 1. 1 ya. Itu 2. Nah, sampai ke bawah. Kemudian kalian juga kasih, kalau di pendahuluan kalian kasih footer ya.
footernya, sorry, header, kalian kasih headernya yang bagus, nanti terserah kalian ya. Tapi ini cuma contoh aja, kasih header, misal contohnya seperti mana ya? Contohnya seperti ini aja contohnya. Ini halaman yang tidak ada halamannya. Nah. Ini klik ini dulu, kemudian kasih header. Nah, ini misal headernya adalah karya tulis ilmiah proyek kreatif 1. Terus kasih nama kalian, misal nama kalian ya, misal siapa namanya ya, Rebecca ya. Nah, ini kalian hias-hias sendiri nanti yang bagus ya. Nah itu footernya, headernya. Sip, dapat dipahami ya. Ada yang ditanyakan, nanti kalian bisa juga menanyakan di kolom komentar di kolom komentar di Google Classroom. Nah, ini contoh ya, gagasan boleh jadi karya tulis ilmiah. Kerjakan dulu dari bab pelengkap pendahuluan sampai bab 2. Nah, dalam MS Word nanti dikumpulkan. Nah, karena nanti UTS-nya itu adalah kalian presentasi ya. Saya juga pernah buat terkait dengan itu ya, terkait dengan gagasan ya. Contohnya. Nah, ini karya tulis ini saya dulu zaman kuliah S1 juga bikin seperti ini ya. Ini anak elektro juga pernah juara di lomba karya tulis ilmiah matematika ya. Judulnya adalah, nah ini judulnya. Nah ini kan sama, judulnya Cantika, Candi Matematika sebagai media pembelajaran pengenalan bangun ruang berbasis eksplorasi candi di jenjang sekolah dasar ya. Duo Agus ya, Agus Ramelan sama Agus Juwana. Kan sama, ini mayoritas format karya tulis ilmiah seperti ini ya. Nah, untuk lomba, nah ini ringkasan ya. Sama seperti ini, ada pendahuluan, tujuan pustaka, bab. Nah, nanti minggu depan kita belajar bab 3 sampai bab yang lampiran-lampiran terakhir ya tugasnya. Ini karena gagasan ya hanya membuat poster seperti ini nih ya. Ini gagasan nih ya. Ini dihubung-hubungkan ya candi. Untuk anak sekolah dasar, daftar pustaka. Oh ya, nanti hal yang kalian kutip di bab 1 dan bab 2 jangan lupa dituliskan daftar pustakanya ya. Formatnya harus benar seperti ini ya. Nah, harus format yang benar. Itu kalau bidang non teknik. Contohnya kalau bidang teknik saya juga pernah bikin untuk gagasan. Itu contohnya mana ya? Ini kayaknya ya. Nah, adaptive drive warning display (ADWD) sebagai sistem peringatan keadaan di depan mobil untuk pencegahan risiko tabrakan mobil dari belakang. Nah, ini judulnya ribet banget. Tapi intinya adalah seperti pengganti lampu sen, tapi bisa secara real time kita melihat running text di depan itu ada kendaraan apa, agar kita kalau menyelip dari belakang itu mengetahui, oh di depan ada lubang, jangan menyelip. Di depan ada mobil dekat, jangan menyelip gitu ya. Nah, ini kan sama. Nah, ini bab 2 lebih mantap nih di saya ya. Ini saya kasih grafik dari sumber fatalitas kecelakaan dari Korlantas Polri. Nah, ini kan lebih mantap nih. Kasih grafik dijelaskan. Kasih grafik dijelaskan. Ini lebih mantap. Nah, karena orang-orang itu lebih suka, juri-juri juga lebih suka bahwa secara grafis ya, secara grafis. Kemudian tadi kan ini teori terkait masalah ya, kecelakaan. Kemudian teori terkait solusi. Ya, LED, aplikasi dan sebagainya, itu terkait solusi. Nah, ini juga berbasis gagasan ya, ADWD. Nah, silakan nanti contoh-contoh ini saya upload ya, nanti kalian bikin ya tugasnya. Saya kira cukup itu dulu ya.
penulisan karya tulis ilmiah yang bab 1 dan bab 2, nanti kalian bisa menyelesaikan dengan ide kalian. Nah, ini kan saya zaman mahasiswa nih ya. Mimpi nulis A5 apa? Makan enak. Wah, makan enak, anak kosan. Wih, gratis semua. Wih, ini enak banget nih. Tidur enak. Ini ada bunga kenangannya ini. Persahabatan. Ini sahabat saya, Mapres. Ini lulusan terbaik UPI 394 IP-nya. Ini Mapres ITS ini ya. Ini Mapres UNY Universitas Jember. Mana? Kemudian ini Ainun Wijaya. Ini Pak Menteri. Ini belum social distancing ya, masih berdempet-dempetan. Ini di hatiku. Atau Bolang ya. Bolang lah. Dulu saya ngebulang ke UNS ikut lomba, sekarang jadi dosen UNS kan. Akhir tidak ada yang tahu kan. Biar miskin asal sombong, nggak apa-apa. Kemudian di sini lomba-lomba atau ingin cari materi, megang uang segini banyaknya zaman mahasiswa ya. Sekarang udah nggak ada. Pengen eksis seperti Alvin tadi ya, eksisnya mahasiswa itu bukan di sosmed ya, alay-alaya di sosmed. Pak, aku makan ini hari ini. Ya seperti Alvin tadi nih ya, mana tadi? Nah, di web Republika. Keren banget nih ya. Di Republika, di Joglo Semar ya. Eksis mahasiswa seperti ini, nanti siapa tahu sini. Nadia Putri Utomo tampil di Joglo Semar membuat bla 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 bla. Terus Mahaputra tampil di Republika membuat bla 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 gitu ya. Ini pembimbingnya Pak Agus Ramelan. Gitu ya, itu bisa untuk karya tulis ilmiah. Oke, ini hanya penyemangat saja. Semoga kalian tetap semangat dalam belajar. Terkait ini sudah saya bedah terkait dengan karya tulis ilmiah. Semoga bermanfaat. Saya akhiri kuliah hari ini. Terima kasih dan ini saya share di YouTube. Semoga juga bermanfaat buat kalian yang melihat di video YouTube Smart TV. Tapi jangan lupa subscribe juga dan saya mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan, mohon dikoreksi dalam presentasi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.